Semua lipat tangan, tutup mata. Doa sendiri-sendiri dulu bersaat teduh. Kita mulai saat teduhnya. Selesai. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap semangat, begitu ya. Kelas TK Batita biasanya Kak Iti kalau ditanyain sama Kak Wono, apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, yes. Tapi hari ini ibadah hari Minggu pelayanan anak bukan hanya untuk kelas TK Batita, tapi juga untuk kelas kecil dan kelas tanggung kayak di tanggal 17 Januari 2021. Anak-anak istimewa yang ada di rumah semuanya berdiri. Kita nyanyi Aku Istimewa, nanti dilanjutkan dari terbit matahari ya Kak Indi? Oke, siap. Oke. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Sekali lagi Kak Indi, aku istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip, hidungku bisa bersih. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Nanti kita pujikan haleluya, puji Tuhan. Langsung apabila kita sukacita, semua sukacita adik-adik yang ada di rumah tentunya. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 ketawa. Oke, haleluya. Siap ya? Haleluya. Semuanya jongkok aja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya,
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami mau beribadah. Tolong Tuhan berkati kakak Layan yang akan melayan kami. Berkati kami supaya bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sangat kakak-kakak kasihi, kita sudah berdoa nih. Kita akan pujikan lagi air menjadi angin. Air menjadi anggur, aman ajaib. Roti menjadi banyak, aman ajaib. Si buta pun melihat, alangkah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus Maha ajaib. Kita akan bermazmur ya adik-adik. Siapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, kita sudah bermazmur adik-adik. Kita pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kaiti. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap ada dalam hati kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu
firman Tuhan, kita harus berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah Ta'ala menyertai pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kakak Ryan akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. IHMBA GPIB Ebenezer Surabaya 17 Januari 2020 untuk kelas tanggung dengan tema Andalkan Kuasa Tuhan. Untuk itu kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang perkawinan di Kana. Perkawinan Kana ini sangat mudah dihafal. Mungkin kalian sudah lama atau sudah berkali-kali. Yang perlu kita ingat, perkawinan Kana. Sama-sama suatu perkawinan adalah mengundang orang untuk hadir supaya ikut bersama-sama merasakan senang mereka berpesta. Tidak kecuali Ibu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ikut hadir di situ. Apa yang terjadi dalam peristiwa di situ? Mereka kehabisan anggur sebagai bahan atau menu yang harus disediakan di perkawinan itu. Kemudian Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, "Ya, saya tolong"? Enggak. Tuhan mengatakan,
belum waktunya. Tapi Ibu Maria mempunyai suatu ketaatan dari dari Tuhan Yesus. Ketaatan adalah mengisi untuk air-air di dalam tempayan-tempayan yang ada 6 isi. Maksud saya yang ada 6 dan diisi air. Semuanya digunakan adalah untuk mencuci kaki. Tapi saat itu Tuhan menginginkan hal itu untuk mengubahnya menjadi berkat. Nah, berkat itu adalah berkat yang pertama kali, yaitu air menjadi anggur. Dan itu mujizat untuk menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan. Kesimpulannya dari cerita tadi bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, Tuhan pasti ada. Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong. Pertolongannya dapat dirasakan jika kita mengandalkan Tuhan itu dengan benar-benar. Sehingga apa yang terjadi, maka mungkin kita dapat menjadi juara yang pertama. Dalam olahraga, dalam sekolah, dan sebagainya. Atau nggak bisa jadi juara 1 seperti ini. Juara 1, 2, 3. Dan semuanya itu bukan karena pandai kita. Tapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita berbicara siapa Tuhan Yesus dari mulanya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat. Ingat itu berarti nggak boleh lupa. Berarti kita benar-benar untuk mengingat siapa Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa. Andalkan Dia di setiap langkah kehidupan dan perjalanan kita. Artinya bahwa Tuhan adalah yang punya semuanya dan kita wajib mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita. Sebagai contoh, yaitu jika kita sakit kita juga harus pergi ke dokter. Tapi ingat, yang punya, yang berkuasa, dan yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sebagai aktivitas untuk kita, yaitu kirimkan tulisan lagu, boleh ditulis, boleh di video, saat kalian memuji Tuhan, yang berisikan harapan kita atau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, gak dia lupa. Jangan lupa, harus kita apa yang diajarkan Tuhan, kita ingat juga sampai hari ini. Kebetulan hari ini atau belakangan hari ini Indonesia atau semua dunia mengalami suatu kekeringan, suatu wabah yang membuat mereka istilahnya sampai benar-benar merasa menangis benar-benar. Tapi kita nggak harus menangis, lakukan saja. Karena apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kita. Misalnya corona. Seperti halnya Tuhan Yesus dari awal sudah mengajarkan bahwa kita selalu tetap bersih dengan mencuci kaki, mencuci tangan yang diajarkan pada saat perkawinan di Kana. Hal itu juga harus kita lakukan
supaya kita tetap bersih, tetap sehat, dan apapun yang terjadi, walaupun kiri kanan ada corona, tetapi kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan berlalu. Begitu juga hal ini bukan berlaku untuk diri kalian, tapi semua yang ada di sekitar kalian, supaya terjaga dari virus corona. Begitu juga orang tua, saudara maupun sekitar kalian, teman, sahabat. Itu yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaiti, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria. Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jamak. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Kita akan berdoa syafaat, Kaiti dan adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, dari mulai Bapak Presiden dan semua pemimpin. Kiranya Tuhan memberi hikmat sehingga bisa memimpin dengan bijaksana. Dan kami juga berdoa untuk para pendeta dan kakak layan. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Untuk masa pandemi saat ini, Tuhan, tolong berilah belas kasihan-Mu supaya kami semua bisa menjalani dengan sehat, dan Tuhan beri kami kekuatan untuk selalu percaya akan penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya Tuhan mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalau kawan bawa kantong seperti ini, berarti kita siap untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disediakan oleh mama dan papa, yang sudah ditaruh di amplop itu, yang sudah dimasukkan di amplop sama mama dan papa. Siapkan adik-adik, titipkan ke mama dan papa ya Kaiti, supaya mama dan papa bisa kasih ke gereja persembahannya adik-adik. Kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sangat Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
di surga. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Bapa, anak-anak-Mu ini akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah ada di penghujung pertemuan minggu hari ini. Adik-adik, pesannya kakak-kakak pada saat menyampaikan firman dilakukan ya. Kita harus membawa berita. Oke? Kita harus membawa berita pada dunia lengkap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah ramai dan cemerlang. Sekali lagi adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia lengkap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah ramai dan cemerlang. Kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, terima kasih karena hari ini kami sudah beribadah. Berkati kami semua. Tuhan berkati Mama dan Papa juga yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik berdoa dulu semuanya. Selesai. Adik-adik, sampai ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Harus terus bersemangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker seperti Kak Iti kalau adik-adik mau pergi. Tapi kalau kakak-kakak bilang nggak usah kemana-mana, adik-adik di rumah aja. Sekolahnya juga masih online Kak Iti. Semangat ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.